Masing-masing bangunan itu punya karakter dan kekhususan. Ada yang bagus buat ini, tidak bagus buat itu. Saya ambil contoh. Ini bangunan bagus nggak Pak? Bagus nggak kira-kira? Hah? Nggak bagus kalau buat rumah tangga. Cocok nggak buat rumah tangga? Jadi kan tidur malamnya di mana coba? Hah? Ditonton banyak orang. Mana kamar mandinya? Gitu kan ya? Ruang tamunya sebelah mana? Ini walaupun bagus, nggak cocok buat rumah tangga. Ini cocoknya buat gedung pertemuan dan pengajian. Ya, sampai di sini dipahami, ya. Apa yang bagus buat rumah tangga orang belum tentu bagus buat kita. Kalau kita tidak ngerti bagaimana cara mengelola dan membangun rumah tangga kita, nanti kita bisa iri karena tidak sadar diri dengan kualitas, akhirnya malah nggak jadi apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ambil contoh. Saya pernah mau ngisi pengajian bersama seorang ustadz kondang. Ya, saya tahu ustadz ini punya banyak istri, bukan ya. Jadi ketika saya mau dipanelkan, didudukkan di ruang tamu sama panitia, di ruang transit, kami ngobrol dengan dia. Itu bulan Ramadan, maksudnya persiapan bulan Ramadan, ceramah di tema Ramadan. Tapi karena ustadz ini istrinya banyak, dia langsung bicara ngompori poligami, cerita tentang keutamaan poligami macam-macam, sampai mengatakan, Ustaz, anak tahu anak antum lebih banyak daripada anak saya, tapi istri saya lebih banyak daripada istri kamu. Saya nggak banyak bicara, dia terus nyerang, bukan nyerang sih ya, mempromosikan lah, ya, mentaskil kalau bahasanya orang jamaah tabligh, taskil, gitu ya, di prospek gitu ya, ya, antum tuh kurang apa, begini dan seterusnya, ya. Saya hanya memberi jawaban pesan, apa yang baik buat antum belum tentu baik buat saya, dan apa yang baik buat saya belum tentu baik buat antum. Wah, setuju, selesai, debat kita rampung. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membangun rumah tangga itu seperti tadi kita bikin bangunan. Di luar, kalau di pondok pesantren saya ada gazebo itu Pak ya, gubuk-gubuk kecil. Bagus itu. Tapi cocoknya cuma buat nongkrong sama ngopi, ya nggak? Buat tabligh akbar bisa nggak? Nggak bisa. Hanya cukup buat 5 orang, 6 orang, kan begitu. Buat rumah tangga juga nggak cocok, terbuka ruangannya. Berani nggak kita tidur berduaan malam-malam di gazebo pinggir jalan? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita tahu pentingnya membangun visi misi. Apa visi misi keluarga kita? Setiap kita beda-beda. Targetnya memang ke surga, tapi bagaimana cara menempuhnya? Tadi secara personal sudah kita bahas panjang lebar bahwa kita menuju surga dengan amanat yang beda-beda, nggak bisa dipaksakan. Nah sekarang kita naikkan levelnya pada level keluarga. Keluarga kita beda-beda Bapak Ibu sekalian. Karena ada orang yang barangkali nggak tahu kapasitas memaksakan diri, akhirnya capek sendiri. Contoh, ada seorang ibu nonton acara Hafid cilik. Wah, dia terobsesi. Coba anakku hafid Quran dan sebagainya. Lalu dia paksakan anaknya untuk sekolah di SDIT spesialis hafid Quran, yang dia akhirnya stres sendiri karena apa? Kecenderungannya bukan pada hafalan. Gak kuat otaknya, stres dibuat sekolah di sana. Padahal senangnya itu aktivitas fisik semuanya dari kecil. Bongkar pasang mesin, bongkar pasang sepeda, ya, bongkar kok tanpa pasang seringnya, ya, ngutak-ngutik radio, bongkar mesin cuci, dan dia hobinya begitu. Gak suka duduk diam ngapal, gak suka, ya. Maka dalam konsep pendidikan ada poin ketiga yang menarik. Apa kata Rasulullah? An-nasu ma'adin kama adiniz zahabi wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang, contohnya emas dan perak. Barang tambang tentu bukan hanya emas dan perak, ada besi, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada nikel, ada boksit, ada pasir, ada batu coral dan sebagainya. Nah, kita perlu lihat anak kita ini siapa
apa? Emas atau perak? Emas atau besi? Emas atau kaleng-kaleng? Kalau anak kita kualitasnya emas, perlakukan seperti emas. Emas itu jangan buat pagar tanaman, eman-eman, ya. Anak kita besi, gambar karatan, jangan dipaksa jadi perhiasan, merusak kulitnya orang, kan begitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlakukan kualitas anggota keluarga kita sesuai dengan karakter mereka. Nah, rumah tangga kita beda-beda Bapak Ibu sekalian, ya. Ada rumah tangga yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dititipi oleh Allah menjadi keluarga ulama. Ada yang dititipi oleh Allah menjadi keluarga pedagang. Ada yang dititipi Allah menjadi keluarga politisi. Ada yang dititipi Allah menjadi keluarga seniman. Ada yang dititipi Allah menjadi keluarga yang begitu suka dalam dunia olahraga. Bapaknya, ibunya, anaknya memang keahliannya di sana. Ada yang dititipi Allah dalam dunia arsitektur. Emang suaminya jurusan itu, anaknya sekolah begitu, istrinya juga senang dengan seni desain rumah dan sebagainya. Sehingga setiap kita tadi bisa masuk surga sesuai dengan kapasitasnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, surga itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapapun dia tanpa pandang status kelompok dan golongan. Bedanya dengan manusia, kalau bikin lomba atau sayembara, ada diskriminatif di sana. Lomba foto model, yang jelek hitam pendek mesti gagal menang. Lomba balap lari, yang kakinya buntung atau pincang mungkin nggak bisa ikut. Lomba apa lagi? Acara 17-an, itu yang umur 50 tahun ke atas nggak boleh ikut. Ini khusus untuk yang balita, misalnya. Ya. Lomba apa lagi? Cerdas cermat, yang bodoh nggak sekolah nggak mungkin bisa menang. Lomba nyanyi, yang suaranya cempreng jelek, ya nggak mungkin kemudian bisa lolos audisi. Tapi beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menawarkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, ini semua bisa ikut berlomba dan semuanya berpeluang untuk menang. Orang kaya bisa masuk, orang miskin bisa masuk, orang pintar bisa masuk, orang awam bisa masuk, ustadz bisa masuk surga, santri juga bisa masuk, rakyat jelata bisa masuk surga, pejabat penguasa bisa masuk surga, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kulit hitam, kulit putih, ya WNI, WNA, semua berpeluang untuk masuk surga. Gak ada penghambatnya. Syaratnya hanya iman dan takwa. Tetapi iman dan takwa kita masing-masing beda. Ada yang masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ada yang masuk surga hanya gara-gara menyingkirkan sampah dari jalan. Apa kata Rasulullah? Inni ra'aitu rajula yataqallabu fil jannati bi husnin amara hadits murid. Sungguh aku melihat ada orang masuk surga itu hanya gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia nggak punya sedekah, dia nggak pernah haji, dia nggak pernah umroh, ibadahnya menyingkirkan sampah, gitu Pak. Ya, kabar gembira buat tukang sampah, ya. Dan ancaman buat yang suka buang sampah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat nggak ada perempuan yang menderita epilepsi, penyakit ayan, datang menemui Nabi, lalu minta supaya didoakan sembuh. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, pengen sembuh atau sabar dapat surga. Ya. Ibu-ibu kalau kayak begitu jawabannya kira-kira gimana Bu? Yoneso sembuh kalau swargo ya Rasul gitu ya. Tapi Rasul pilihannya cuma dua, sembuh atau sabar dapat surga. Ya. Kenapa ketika sahabat Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq sakit, terluka, enggak beri tawaran dua itu Pak? Kamu pengen sembuh atau pengen sabar dapat surga? Enggak, didoakan sembuh dan masuk surga. Ya, wallahu alam. Kalau dalam analisa saya mungkin ini salah. Tapi mungkin saja, mungkin Rasulullah melihat ini wanita orang biasa, bukan wanita yang punya peran dan serba bisa. Ya, artinya kalau dia sembuh misalnya, tidak perlu banyak memberi manfaat buat masyarakat sekitar. Bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang hebat, tetapi pintu surga yang Allah bukakan buat dia, pintu sabar dalam derita. Maka ditawarkan sama Rasul, mau nggak sabar dapat surga? Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Artinya ada di antara kita sholatnya biasa, sedekahnya jarang, bangun malamnya nggak pernah, tapi sabar
sabar diuji dengan anaknya yang mungkin berkebutuhan khusus. Itu surga dia di situ. Ya. Saya ingat kisah seorang ustaz, ikhwan kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuh, patah tulangnya, patah saraf, putus sarafnya, ya. Kejadiannya sudah 14 tahun yang silam. Ya. Dan Masya Allah, penderitaannya luar biasa. Dari bagian perut ke bawah nggak berfungsi. BAB, BAK, kalau di hubungan suami istri nggak bisa. Ya, dia baru menikah belum lama. Sampai akhirnya ikut. Itu kemudian mengingatkan, ini istrinya ujiannya berat, setannya banyak, godaannya sangat luar biasa, masih muda, ya, sementara tidak mendapatkan hak dari suami. Akhirnya sang suami, subhanallah, suaminya dengan penuh ketabahan, keikhlasan, dia mendatangi istrinya. Dek, aku siap kalau kamu sudah tak kuat. Aku ikhlas ditinggal seperti ini. Aku akan sabar menjalani. Kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk menentukan jalan hidup kamu. Kamu punya hak untuk berpisah dari aku. Ya. Ini suaminya kuat sekali, Pak. Apa jawaban istrinya? Mas, sejak aku melihat ujian yang menimpamu seperti ini, aku sadar bahwa pintu surga bukan memelihara anak di dunia. Pintu surga adalah merawat suami. Masya Allah, ya. Ini nih, ya, yang sangat luar biasa. Dia nggak punya anak, nggak punya keturunan karena sudah diuji seperti itu. Ya. Tapi pintu surga dia merawat suami, ini yang dia jaga, dia pertahankan, walaupun dia harus kehilangan semua banyak mimpi. Begitu. Maka ibu-ibu yang barangkali diuji dengan suami yang nggak seberapa, ya, harus lebih kuat dari itu. Ini tentang mindset Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dari mata Allah berbicara tentang visi-misi keluarga, maka di sini kita lihat anggota keluarga kita ini kualitasnya apa, bahan bakunya apa. Kita ini keluarga emas, keluarga perak, keluarga besi, keluarga timah, keluarga bahan bakar atau apa? Ya, kenapa? Cara mengelolanya beda. Masuk surganya tidak sama. Nggak perlu iri dengan orang yang misalnya dia punya prestasi tinggi dan sebagainya, lalu kita pengen padahal kita nggak punya kemampuan. Ya, mirip seperti kita mau bikin bangunan, modalnya cuma punya 100 batang bambu, 2 kilogram paku, 500 lembar genteng. Jangan maksakan gedung lantai 5, nggak bakal jadi. Tapi kalau niat bikin gazebo, itu orang senang nongkrong minum kopi di situ. Ya, apalagi naruh di pinggir kali. Wah, itu orang merasakan manfaatnya dari hutan tadi. Tapi dipaksakan buat bikin gedung lantai 5, jagatnya saja nggak cukup. Gitu. Ya, maka di sini kita harus tahu diri. Rasulullah tidak pernah memaksakan para sahabat keluar dari apa yang menjadi titipan Allah kepada dia. Rasul tidak memaksakan Khalid bin Walid untuk menghafal Quran, sebagaimana tidak memaksakan Ibnu Abbas menjadi panglima perang. Ya, semua menembus surga dengan caranya yang berbeda-beda. Maka pertanyaannya, seperti apa kualitas keluarga kita? Nah, untuk mengetahui visi-misi ada 4 langkah. Yang pertama, lihat historis, sejarah masa lalu keluarga kita. Bapak kita ini siapa? Nenek kita ini siapa? Kakek kita ini siapa? Karena di situ ada jalur hasab dan nasab yang bisa kita jaga. Maka Rasulullah mengatakan, tungkahul mar'ah li arba. Salah satunya apa? Li hasabiha. Hasab itu adalah perilaku baik, positif dari jalur keturunan. Misalnya bapaknya seorang pejuang, mbaknya Pangeran Diponegoro, gitu kan? Ya. Saya pernah dengar isu kalau Ustadz Azhari di Kukusumo itu masih cicit daripada Pangeran Diponegoro. Kira-kira kalau beliau punya kualitas kayak begitu, pantas nggak Pak? Pantas. Bapaknya Pangeran Diponegoro, maka kalau beliau sekarang kayak begitu, sikapnya, tegasnya, beraninya, garis keturunannya kayak begitu, gitu ya. Jadi faktor apa Pak? Historis. Yang kedua faktor given, faktor pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, kita diberi apa? Oh, diberi badan yang pendek. Oh, diberi badan yang tinggi. Oh, kita ini orang Batak. Oh, kita keturunan Jawa. Oh, kita ini keturunan Padang misalnya. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Itu nanti bisa dilihat. Ya.
Saya pernah di Terminal Solo dalam perjalanan ke Lamongan itu sekitar tahun 96. Saya bawa barang dagangan, saya bawa buku dalam kardus, ketemu sama orang Sumatera. Dia nanya saya, "Mas, aslinya mana?" "Oh, saya Betawi Pak, Jakarta." Dia bilang, "Jangan bohong, ya kamu bukan orang Betawi." "Loh, bener Pak, saya lahir di Jakarta." "Bilang dong kelahiran, bukan asli." "Oh iya Pak, orang tua saya Purworejo." "Saya lahirnya di Jakarta." "Iya." "Loh, saya kemudian bertanya, loh kok Bapak bisa nggak percaya kalau saya orang Betawi?" Dia bilang apa? "Nggak ada orang Betawi pintar bisnis." Dia bilang gitu. Orang Betawi misalnya jualan tanah mertua gitu. Karena dia lihat saya bawa dagangan Pak. "Oh iya, orang Jawa bakat dagang gitu Pak ya." Ya. Nah, kira-kira begitu. Mohon maaf yang Betawi gitu ya. Habis ke orang Betawi di Jakarta Pak? Habis. Tanahnya ludes semuanya. Nasibnya sekarang nggak mau nonton cerita siapa itu Aminah Cinta dapat cinta kasih ya. Ibu-ibu mesti hafal tuh tahun 85 itu, 82 ya. Baca ceritanya sekarang. Orang-orang Jakarta asli pada habis semua. Kasihan, gitu kan ya. Oke, ini faktor human. Yang ketiga apa? Realitas kekinian. Kita ini sedang apa? Kita lagi ngapa? Ya, apa pekerjaan kita hari ini? Baru yang keempat apa? Mimpi dan harapan masa depan. Ini empat-empatnya harus nyambung. Kalau nggak nyambung agak berat, begitu. Ya, bukannya nggak mungkin, tapi agak berat. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya pernah baca visi misi sejumlah keluarga. Misalnya kalau keluarganya Bapak Insinyur Burhanuddin Yusuf Habibie, B.J. Habibie. Itu saya baca visi misi keluarganya menjadi keluarga dirgantara. Cocok nggak kira-kira? Cocok. Memang hobinya di situ. Tapi kalau Abu Fatih Al-Artani menjadi keluarga dirgantara, cocok nggak? Anak saya aja belum ada yang pernah naik pesawat, gitu kan? Ya. Ada yang saya baca itu, masya Allah. Dulu suaminya dari broken home, istrinya dari broken home. Setelah mereka menikah, mereka tobat, mereka hijrah. Akhirnya bikin visi misi menjadi keluarga yang menjadi problem solving bagi korban-korban KDRT, sehingga mencegah terjadinya broken home dan memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga. Wah, cocok, dia punya pengalaman panjang, gitu ya. Maka kami kumpulkan semua anak, istri, mertua, menantu, ya. Ayo kita bikin visi misi keluarga Abu Fatih Al-Artani. Berdasarkan 4 poin tadi. Kita lihat sejarah kakek nenek kita siapa. Kakek kita kiai dan pedagang. Ya, bapak saya kiai kampung, pedagang juga. Istri saya anak kiai juga, kiai kampung, jualan juga. Ya. Sekarang kita apa? Ngajar di pondok. Adik saya jurusan pondok, anak saya di pondok semuanya. Istri juga ngajar di pondok. Kemudian kita niatnya bikin pondok. Akhirnya dengan mata rantai ini kita bikin visi misi. Apa visi misinya? Kita sepakat, saya bilang, ya semua kita ajak rapat. Kita bikin visi misi membangun apa? Menjadi keluarga yang akan berkhidmat kepada umat melalui jalur pendidikan dan ekonomi. Saya bilang kepada anak-anak, tolong nggak usah ada yang menjadi politisi. Kita nggak ada jalur, nggak ada garis keturunan kita ini jadi pejabat. Jangan ada yang jadi artis atau musisi. Suara kita ada yang cakep. Ya, itu nggak ada keturunan, begitu kan? Karena kalau lompat ke sana, ini nggak ada jalurnya gitu loh, Pak. Paham ya, Pak? Ya, misalnya kalau saya anak memutuskan pengen jadi politisi, begitu kan? Dokter jadi anggota DPR. Sebenarnya kita punya pengalaman, nah, begitu, ya. Nggak usah milih yang kayak begitu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita maksimalkan apa yang kita punya, sebab dengan cara itulah kemudian kita bisa membangun sesuatu yang memberi manfaat kepada banyak orang. Ya, nanti saya kasih contoh. Modal kita cuma bangun 200 batang, genteng 500 lembar, pakai 2 kg. Ini kalau bikin gazebo malah capek.
cocok buat nongkrong orang. Ya, modal kita cuma 20 sak semen, 2000 lembar genteng dan sebagainya. Nggak usah mimpi gedung lantai 5, sudah bikin rumah villa kecil begitu kan? Ya, itu malah nyaman macam gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka bukannya kita nggak boleh diri, tapi yang lebih penting kita sadar diri supaya kemampuan kita yang sekecil-kecilnya bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya. Ya, maka ada rumusan memang dalam hal ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, misalnya dicontoh saja ya, rumusan bagaimana kita punya kemampuan kecil tapi hasilnya bisa sangat besar. Kalau jenengan berpikir untuk menjadi juru masak, ya nggak usah lah mimpi jadi juru masak di hotel ataupun di rumah makan ya yang itu ada di negeri kafir misalnya. Anda berpikir jadi ibu dapur juru masak di pondok pesantren dengan 1000 santri, 200 ustaz, terbayang nggak pahalanya Pak? Sehari 3 kali dia masakin santri. Santrinya ada yang jadi ustaz, kiai, ulama, mujahid dan sebagainya. Dia nggak ngajar, dia nggak ngisi halakoh, dia nggak bisa berbagi ilmu. Bisa cuma masak nasi sama bikin lauk, tapi ribuan santri kenyang, kerasan gara-gara dia. Ya, maka wallahi di hari kiamat ini akan bersaksi santri-santri tadi bahwa dia kerasan karena enaknya masakan dia. Gitu, ya. Belum tentu santri tadi kerasan karena pintarnya ustaz loh. Santri itu kerasan gara-gara apa? Gara-gara ada ustaznya yang nggak pintar tapi jago main bola. Gitu loh, ya. Lalu ngajarin main bola dan santri senang. Ada santri kalau belajar ngatur terus, tapi kalau belajar main bola semangat, gitu kan ya. Orang tuanya senang melihat anak kerasan walaupun nggak pintar gitu, ya. Bisa dipahami ya Bu? Ada ibu yang maksa anaknya jadi hafid Quran sampai ikut lomba, audisi kalah, anaknya stres nggak mau ngaji lagi. Jangankan ngapal, ngaji sudah nggak mau. Ya, ini kita perlu tahu kapasitas anak kita. Anak kita itu ada kualitasnya seperti gelas roti yang dari KPU Usmani itu, ya. Ada yang gelas ini, ada yang gelas teh, ada yang gelas arkan bir, ada yang kualitasnya seperti baskom, ada yang kualitasnya seperti gentong. Beda-beda Pak. Kalau anak kita kualitasnya itu seperti gelas cangkir atau seloki, itu diisi satu bayi tumpah semua. Ya, jangan kita bilang itu ya gentong ini seberapa puluh gayung aja muat. Ini gentong masalahnya. Ada anak kita disuruh ngapal, kuatnya luar biasa, tapi baru satu ayat itu sudah stres, begitu kan? Maksudnya udah nggak kuat kalau ngapal. Nggak perlu kita paksakan, ya. Mungkin ada yang tanya, Gatat, bagusnya punya anak gelas, seloki apa gentong toh, gitu ya. Dia tergantung. Kalau mau buat mandi jangan pakai seloki, nggak bersih, gitu ya. Tapi kalau nyuguh tamu ya jangan pakai gentong, gitu ya. Nggak sopan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka setiap keluarga kita dititipi oleh Allah dengan kualitas yang berbeda-beda. Seorang mujahid gak perlu mencela yang gak berjihad, karena boleh jadi dia punya amalan yang berbeda. Seorang ulama gak perlu mencela mujahid yang gak punya ilmu, karena belum tentu dia berani seperti mujahid tadi. Orang infak sedekah gak perlu mencela yang jarang infak. Orang yang rajin puasa jangan suka minir yang hobinya kuliner, gitu kan? Ya, masing-masing punya pilihan yang berbeda-beda. Nah, inilah poin kedua dari keluarga bervisi surga, di mana kita harus melihat seperti apa kualitas kita, maksimalkan pada kualitas itu tanpa perlu kita iri ataupun kemudian memaksakan diri di luar kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Wattaqullaha mastata'tum. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.